Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita sore hari ini sebab Tuhan baik, amin. Kita boleh ada sore hari ini di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu sore hari ini mari kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami datang di hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami rindu membawa syukur kami, sembah kami, pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus turun atas setiap kami. Penuhi setiap kami, penuhi tempat ini. Biar tidak ada kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan ada di tempat ini. Kami satukan, ikat, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami, persoalan kami. Dan kami mau datang hanya untuk menyembah Engkau. Hanya untuk memuji Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, siap beri pujian yang terbaik bagi Tuhan bersama saya, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hadiah baru Kau beri.
pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan, pemulihan-Mu, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Indah bagi, amin, amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, oh Yesus, Kau segalanya dalam hidup. Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkau yang kami pandang Tuhan, oh selama hidupku, selama hidup. Ini menjadi rindu kami Tuhan, oh memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Engkau segalanya Tuhan dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkau yang kami pandang Tuhan, selama hidupku, selama hidup. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Terima kasih Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami Tuhan, bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu masing-masing dalam hidup kita. Biar pujian yang kita naikkan ini sungguh-sungguh menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau katakan, Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi dari hati kami mau katakan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau berkata Engkau segalanya Tuhan. Makasih Tuhan. Yes Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu,
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Give you glory, give you praise. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap pujian kami Tuhan, disembah kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami sungguh menikmati Engkau Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau hanya menikmati berkat-berkat-Mu saja. Tapi kami mau lebih lagi daripada itu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Give you glory, give you praise. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan saudara sore hari ini. Tuhan ada di sini. Tuhan sedang melihat engkau. Tuhan sedang melihat hatimu. Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Engkau dan saya begitu berharga bagi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Mari bawa hidupmu. Give you praise Lord. We give you glory, glory, glory. Lord, di setiap kami Tuhan.
Sungguh kami menikmati Engkau Tuhan. Ya rarararara, ya rarara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu ibadah kami sore hari gak menjadi ibadah yang biasa Tuhan. Sungguh-sungguh kami menikmati Engkau Tuhan sore hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersukacita sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap bersukacita lebih lagi bersama saya katakan, amin, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom, saudara bersukacita, amin. Boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Telah dikalahkan, yes, dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, katakan bersoraklah, hey, Allah bangkit, kami mau bernyanyi, sebab musuh telah dikalahkan, suri
Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberi persembahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah melalui persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh menopang setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil memberi persembahan kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu,
Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami. Kepadamu saja tubuh jiwa roh kami menyembah. Kami boleh merasakan damai, sukacita, ketenangan saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Urapi dia dengan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya selaras dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya sungguh Tuhan, kami bukan hanya mengerti firman, tetapi lebih dari itu, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Lawatan-Mu turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan bersukacita untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Terkhusus saat ini, kesempatan yang indah kita boleh memuji Tuhan. Bahkan kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan tentunya saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita masih dalam suasana Paskah gitu ya. Sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus, sampai pencurahan Roh Kudus gitu ya. Karena itu saya ajak kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, dari firman Tuhan saya beri tema amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, tentu kita mengenal ada dua amanat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah amanat budaya. Kalau jemaat pernah dengar itu istilah itu. Amanat budaya itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang jelas di sana dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ini namanya amanat budaya. Dan amanat yang kedua adalah amanat agung yang ada dalam ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, "Pergilah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus," dan selanjutnya.
Jadi ada dua amanat yang kita harus pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, apa arti amanat? Amanat itu perintah, begitu ya. Amanat itu perintah. Ditambah lagi kata agung. Amanat agung. Wah, ini berarti suatu perintah yang agung. Kenapa dikatakan amanat agung? Perintah yang agung. Tentu pertama karena yang memberi perintah ini Sang Maha Agung. Amin. Sang Maha Kuasa. Sang Pencipta halik dan bumi, alam semesta. Dialah Tuhan. Jadi ini maka disebut amanat agung. Dan kenapa disebut amanat agung juga adalah karena amanat ini, perintah ini adalah satu perintah yang di dalamnya membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Supaya kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan hidup kekal. Itulah kenapa disebut amanat agung. Dan tentu saudara, ini merupakan satu kehormatan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita diberi amanat oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha Agung itu. Dengan satu tujuan, yaitu supaya orang-orang diselamatkan. Ini adalah satu tugas amanat yang mulia, yang sangat-sangat mulia. Menjadi satu kehormatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun sebelum Tuhan Yesus memberikan amanat itu kepada murid-muridnya pada waktu itu, ada hal yang menarik, yang penting, yang perlu kita ketahui. Kita lihat di ayat yang ke-16, di situ dikatakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara, ini tentu lanjutan dari kisah sebelumnya. Karena sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata atau memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mati. Sebelum Tuhan Yesus bangkit. Di pasal 26 ayat 32 dikatakan begini. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini kata Tuhan Yesus waktu memberi peringatan kepada murid-muridnya, kamu nanti akan goncang imanmu. Karena anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit kembali. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah disitulah Petrus dengan lantang berkata, Guru, sekalipun mereka semua goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Nah itu Petrus. Dan ayat yang lain di situ dikatakan di ayat 28 ayat 7 ya, pasal 28. Segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya. Ini waktu murid-murid berjumpa dengan malaikat. Melihat kuburan, ternyata Yesus gak ada, dan malaikat berkata, ia telah mendahului kamu ke Galilea. Di pasal 28 ayat 10 juga dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ke Galilea? Kenapa Tuhan Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea? Ini kan menjadi pertanyaan. Memang di Alkitab tidak dijelaskan. Kenapa harus pergi ke Galilea dan berkumpul di Galilea? Tetapi beberapa hal bisa diketahui kemungkinan. Tuhan Yesus
memerintahkan atau mengharapkan murid-muridnya untuk pergi bersama-sama ke Galilea, untuk berkumpul di sana, menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dan di sini tentu bicara tentang ketaatan. Karena mestinya atau mungkin saja murid-murid berpikir, kita sudah ketemu di sini kok. Sudah ketemu di Yerusalem. Kenapa harus ke Galilea lagi? Cukup sudah. Tapi Tuhan bilang pergi ke sana dan harus berkumpul di sana bagaimana menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ini bicara tentang ketaatan. Dan kemungkinan kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali bagaimana awal mereka dipanggil oleh Tuhan. Saya ingat waktu Petrus sedang menjala ikan di Danau Galilea. Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan firman Tuhan katakan Petrus dan kawan-kawan langsung pergi mengikut Yesus. Jadi disitulah awal mula murid-murid mengikut Yesus. Nah, kemungkinan ini Tuhan mau mengingatkan kembali kepada murid-murid. Disinilah awalnya mereka dipanggil oleh Tuhan. Saat mereka dipanggil oleh Tuhan mengikuti Yesus dan mereka tahu pengajaran-pengajaran bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sampai akhirnya Yesus harus mati. Saudara tahu apa yang terjadi terhadap murid-murid. Kalau kita kenal Petrus sampai menyangkali Yesus. Mereka kembali ke habitat mereka masing-masing, mereka kembali menjala dan lain sebagainya waktu Yesus mati. Setelah Yesus bangkit, apakah semua mereka langsung percaya? Wah, Tuhan bangkit, saudara. Nanti kita lihat ada yang ragu-ragu. Jadi dari sinilah kenapa Yesus mau membawa mereka kembali ke Galilea supaya mereka ingat, disitulah awal mula mereka mengikuti Yesus. Awal mula mereka terpanggil untuk mengikuti Yesus. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita juga. Saat kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Awal mula kita datang kepada Yesus, menyerahkan diri kita untuk dibaptis, mengikut Yesus. Tapi dalam perjalanannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama kita sudah ikut Yesus? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Apakah sikap kita seperti murid-murid itu? Saat masalah datang menghampiri kita, saat segala sesuatu yang sulit datang kepada kita, kita mulai tidak setia, kehilangan setia kepada Tuhan. Kita mulai mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mulai malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Mulai malas hadir ke tempat persekutuan-persekutuan. Karena toh mungkin kita berpikir sama saja. Tidak ada perubahan apa-apa, sepertinya begitu. Sudah mengikut Tuhan sekian lama, mungkin pada waktu Tuhan menyatakan kasih-Nya, mujizat-Nya, sesuatu terjadi, kita puji Tuhan, haleluya. Tetapi pada saat Tuhan sepertinya mati, tidak merespon kita dan tidak menolong kita, apa yang terjadi? Saudara, belakangan ini tadi saya sempat sharing sama hambanya Pak Pendeta Budi. Belakangan ini gereja mengalami degradasi, kemunduran dari sisi iman. Khususnya banyak anak-anak muda. Kalau saudara-saudara mungkin rajin atau sering searching di YouTube, di Google, di TikTok, saudara di situ akan menemukan orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Karena apa?
Karena iman mereka didasari dengan dasar yang tidak benar. Karena memang mereka mengikut Tuhan bukan karena mereka mengerti tentang kekristenan, tetapi karena ikut-ikutan atau karena satu dan lain hal saja. Karena materi mungkin, karena mujizat mungkin, dan karena kenyamanan-kenyamanan dunia lainnya. Tetapi bukan sesungguhnya karena mengerti, hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Jadi lemah sekali. Saya pernah bertanya kepada murid saya saat saya ngajar ya. Saya tanyakan kepada murid itu, kalau satu ketika ada seorang, atau anggaplah saya bukan orang Kristen. Saya mau datang kepada engkau, kepada orang Kristen dan bertanya, saya mau masuk Kristen, apa istimewanya Kristen? Saudara, tidak ada yang bisa menjawab. Saya mau masuk Kristen, saya mau ikut Yesus. Terus tolong jelasin dong, apa istimewanya di Kristen? Apa kehebatan Kristen itu sehingga saya bisa masuk Kristen? Oh, di Kristen itu orangnya baik-baik, sama di kami juga gitu. Oh, di Kristen itu ada mujizat, sama kami juga ada gitu. Terus apa istimewanya? Saudara, disinilah kelemahan kita. Sehingga menganggap semua sama. Semua agama sama. Padahal tidak. Keyakinan orang lain menganggap bahwa perbuatan baiklah yang menghantar mereka untuk memperoleh keselamatan. Tetapi dalam keyakinan kita, kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi kalau kita pahami hal itu, hanya di dalam Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Kalau itu kita pahami, kita tidak akan gentar sedikit pun. Percuma kita memiliki dunia ini, kata firman Tuhan, kalau jiwa kita binasa. Tak ada gunanya. Umur kita berapa sih? 80, ya syukur sampai segitu. Setelahnya di sini panjang sekali. Jadi saudara, hal ini Yesus ingin mengingatkan kembali murid-muridnya bagaimana mereka dipanggil pertama kalinya. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita. Bagaimana awalnya kita ikut Yesus ya. Hati kita benar-benar dipenuhi dengan kasih mula-mula itu ya. Rajin ibadah, rajin membaca firman-Nya. Tapi belakangan, apakah masih setia itu? Apakah kita selama mengikut Tuhan pernah seperti Petrus menyangkali Tuhan? Dan hal yang selanjutnya saudara, ayat 17 dikatakan. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Karena sekian lama mengikuti Yesus, kejadian-kejadian yang di luar pemahaman mereka terjadi. Yesus yang mereka pikir benar-benar Mesias menurut anggapan mereka. Tetapi satu ketika akhirnya ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan dan mati seperti tidak berdaya. Mereka menjadi bingung. Benarkah dia Mesias? Kok dengan mudahnya dia mati? Kenapa dia tidak langsung berkata malaikat turun sambar orang-orang itu? Kalau begitu mungkin langsung wah haleluya puji Tuhan. Kenapa dia begitu mati seperti tidak berdaya? Nah, dalam kebimbangan seperti itu tiba-tiba ada lagi berita. Yesus tidak ada di kubur. Dia sudah bangkit. Malaikat berkata demikian. Ini mungkin membuat bingung murid-murid. Benar tak ya? Akhirnya dalam perjalanan mereka tiba-tiba Tuhan ada di situ dan berbicara kepada mereka. Dan akhirnya mereka tahu, oh ini Tuhan. Tapi saudara, saat mereka disuruh pergi bersama ke Galilea, ternyata tidak semua sungguh-sungguh percaya. Ada juga yang ragu-ragu. Ada yang ragu. Ini benar enggak? Yesus yang dulu, yang pernah bersama-sama dengan kita. Dia kan sudah mati. Masa dia bisa bangkit? Jadi saudara, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita.
Seringkali kita hanya percaya Tuhan kalau lihat mujizat gitu. Tapi kalau gak ada mujizat kita gak percaya ada Tuhan. Seringkali dasar keiman kita, pertumbuhan iman kita hanya dari berkat, hanya dari mujizat dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kesulitan, masalah dan lain sebagainya itu kita anggap Tuhan tidak ada. Padahal itu juga salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Padahal itu juga cara Tuhan untuk membuat kita semakin mengerti apa sebenarnya tujuan kita hidup. Apa motivasi kita hidup. Cari makan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Atau apa. Dan hal yang luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan di ayat 18. Di situ dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi saudara, respon Tuhan Yesus terhadap sikap murid-muridnya termasuk yang ragu-ragu itu. Yesus mendekati mereka. Sepertinya Tuhan Yesus maklum gitu ya. Iya wajar. Karena mereka tidak mengerti. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Kok bisa bangkit dan lain sebagainya. Mereka tidak benar-benar mengerti kitab suci. Kalau yang mengerti kitab suci mereka tahu, oh iya memang demikian. Memang Kristus harus mati dan bangkit. Tetapi yang enggak mengerti mereka ragu-ragu. Tapi dalam hal ini terhadap mereka semua Tuhan Yesus mendekatinya. Ini membuktikan kasihnya kepada mereka. Ini membuktikan bahwa Kristus tetap mau merangkul. Tuhan tahu keadaan kita saudara. Tuhan tahu iman kita seberapa sih. Siapa sih yang sanggup benar-benar punya iman yang luar biasa. Punya iman yang bisa memindahkan gunung gitu. Ada satu istilah ya dari pendeta Bigman Sirait, pernah dengar ya. Memang bagus punya iman yang besar yang dapat memindahkan gunung. Tapi lebih benar kalau iman kita itu sekalipun gunung tidak pindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang benar. Untuk apa memiliki iman yang besar yang bisa memindahkan gunung? Tapi iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak pindah, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang luar biasa. Amin. Jadi bisa. Artinya sekalipun mungkin masalah kita terus ada masalah. Saudara, jangan hal itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada banyak kisah di Alkitab yang sekalipun kondisinya sulit, tetapi Tuhan puji dia. Waktu Tuhan datang ke bait suci, dia bertemu dengan banyak orang di sana memberi persembahan. Seorang janda miskin dikatakan memberi hanya 2 perak, 2 peser. Tuhan Yesus puji dia. Apakah Tuhan Yesus ubah jadi kaya? Tidak ada kisahnya. Tuhan puji dia, ini luar biasa imannya ini. Tapi Tuhan tidak diberitakan setelah dipuji Tuhan dia jadi kaya raya, besok bisa beli rumah. Tidak. Artinya Tuhan tidak membedakan kaya dan miskin, tetapi Tuhan melihat hati setiap kita. Tuhan mau kita kaya dalam iman. Dan Tuhan mendekati mereka dan dikatakan di sana Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, saat saya merenungkan hal ini, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus berusaha meyakinkan murid-muridnya. Janganlah ragu lagi. Jangan kau bimbang lagi.
Kalau dulu kamu lihat saya hanya bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, mencelikkan orang buta dan lain sebagainya. Kamu lihat, mungkin kamu lihat masih kurang. Tapi sekarang ketahuilah, ini Yesus mau katakan, saya sudah punya kuasa di surga dan di bumi. Wih, harusnya ini kan langsung murid-murid besar kepalanya. Artinya dia langsung membuka. Luar biasa Yesus ini. Kalau dulu mungkin dia pikirannya hanya kuasanya di bumi. Tapi sekarang dikatakan di surga dan di bumi telah segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ini artinya apa saudara? Artinya dia memang maha kuasa. Dia maha kuasa bukan hanya di surga. Dia pemilik surga dan dia juga pemilik bumi ini. Jadi kalau sampai kita mengenal dia, kita menjadi anak-anaknya, bukankah itu satu hal yang luar biasa? Sehingga murid-muridnya yang ragu, hilang keraguan-raguannya. Benar, dia maha kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia berkuasa di surga, dialah Allah yang punya surga. Dia yang mengatur siapa yang boleh masuk surga. Dia berkuasa di bumi, dia memiliki segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Bahkan bumi ini punya dia. Sehingga apa respon kita kalau sudah demikian? Pertama kita harus bangga punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita harus bangga. Tidak ada Allah yang seperti dia. Jadi kita bangga menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Allah kita maha besar, maha agung dia. Jadi kalau demikian tidak boleh kita ragu sedikit pun tentang dia. Tidak ada keraguan untuk percaya kepadanya. Dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada dia. Karena dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah kalau saat ini kita masih ada di bumi, apa permasalahan kita di bumi? Tanya sama dia. Apa pergumulan kita di bumi? Serahkan sama dia. Dia berkuasa. Bukankah dia menjadi bapa kita? Bukankah dia menjadi sahabat kita? Kalau kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, katakan sama dia. Tuhan, berat sekali masalah ini Tuhan. Saya kok sepertinya tidak sanggup Tuhan. Serahkan sama dia. Dia berkuasa di bumi. Dan firman-Nya sudah kita pahami bersama. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7 ya. Jadi coba ditampilkan ya. Yohanes pasal 15 ayat 7 di situ jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kita hilangkan dulu atau tutup dulu kata mintalah apa saja. Kita coba di awal itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Saudara bagaimana tinggal dalam Tuhan? Dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Adakah firman-Nya tinggal dalam kita? Ini bicara tentang ada satu kesatuan antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau masalah mintalah itu enggak perlu itu. Kalau kita sudah tinggal dalam Dia dan firman-Nya dalam kita, sebenarnya kita orang kaya raya gitu. Ya. Jangan melihat baru bilang kaya raya, jangan berpikir harta, rumah mewah, bukan itu. Kita orang kaya karena dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi memang ada perbedaan orang yang kaya, yang banyak harta, dengan orang yang kaya dengan hatinya penuh dengan ucapan syukur. Saya sering melihat di internet ya, entah YouTube atau TikTok itu. Ada seorang yang buat
eksperimen gitu ya. Ini orang kaya ini. Orang kaya tapi dia tutupi dirinya seperti orang miskin gitu. Nah dia coba minta-minta gitu. Semua orang lewat, yang kaya-kaya khususnya orang-orang yang kaya lewat, cuek sama dia. Tapi dia coba dekati orang susah. Orang susah ini malah ngasih dia. Nih saya punyanya sedikit ya, maaf ya gitu. Akhirnya dia buka bajunya, dia buka semua. Ternyata dia orang paling kaya. Ini dari tadi saya nunggu orang seperti kamu, hanya kamu yang seperti ini. Akhirnya dia kasih. Sampai kaget-kaget orang itu dikasih. Mungkin miliaran dikasih duit. Karena jarang sekali saya temukan orang seperti kamu. Saudara, sebenarnya itulah orang kaya gitu ya. Karena belum tentu kaya banyak harta ternyata pelit gitu ya. Ya, bicara tentang orang kaya, mungkin saudara ingat waktu ada anak muda yang kaya datang kepada Tuhan. Ya, Guru, apa yang aku lakukan supaya aku selamat? Kata orang anak muda ini. Tuhan Yesus bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu, lakukan hukum Taurat. Semua sudah. Semua sudah saya lakukan sejak masa muda saya. Terus Tuhan Yesus lagi bilang, kalau begitu jualah hartamu dan ikutlah aku. Tahu apa yang dilakukan anak muda itu? Dia pergi dengan kecewa. Lantas Tuhan Yesus bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Saya coba, apa sih artinya ini? Unta masuk lubang jarum kok lebih mudah daripada orang kaya masuk surga. Ternyata di Israel itu ada satu tempat seperti gerbang gitu ya, yang bisa dimasuki unta tetapi nggak boleh bawa barang gitu ya. Biasanya ya, biasanya unta itu kan dikasih beban, banyak di belakangnya itu untuk bawa beban. Tapi kalau masuk gerbang itu bebannya harus ditaruh gitu. Jadi diturunin dulu baru untanya masuk. Ya benar, lebih mudah unta masuk situ daripada orang kaya yang sekalipun kasih lubang besar gak mau masuk-masuk. Karena gak mau ditinggalkan bebannya, kekayaannya itu. Kurang lebih seperti itu. Maksud Tuhan Yesus itu orang kaya itu sangat ditegur di situ. Artinya bahwa begitu sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta. Karena unta kalau masuk gerbang itu dia langsung lepas semua beban itu dia masuk gitu. Baru dibawa lagi. Tapi orang kaya disuruh jual hartanya. Tidak mau dia. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, kata firman Tuhan. Dan saudara, bicara tentang bagaimana Tuhan punya kuasa di sorga dan di bumi. Ini harus menjadi keyakinan kita yang sungguh-sungguh bulat gitu ya. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir saudara. Inilah yang disebut amanat agung ya. Di ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setelah Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa kamu tidak salah percaya kepadaku karena aku punya kuasa di surga dan di bumi, maka Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung kepada mereka. Karena itu pergilah. Ada tindakan. Ada action, pergi ngapain? Jadikan semua bangsa muridku. Ini bicara tentang bagaimana kita memproklamirkan, mengumandangkan tentang Kristus kepada semua orang. Supaya semua orang tahu dan datang kepada Kristus. Saudara, ini bukan hanya tugas gembala, pendeta, hamba Tuhan. Semua kita punya tugas.
Semua orang-orang percaya punya tugas untuk pergi menjadikan, karena tadi kan kita sudah paham, ini adalah amanat yang agung. Satu kehormatan yang Tuhan beri kepada kita. Tapi kita diem, kan aneh. Pergi, beritakan Kristus kepada siapa saja. Supaya mereka tahu ada keselamatan, ada kabar baik. Di dalam Kristus ada keselamatan. Belakangan ini juga saya mendengar banyak orang yang bunuh diri. Waduh, kasihan sekali mereka. Karena masalah-masalah yang berat menimpa hidupnya. Mungkin karena ekonomi, karena konflik rumah tangga dan lain sebagainya. Akhirnya mereka membunuh diri. Bahkan ada yang diviralkan. Disiarkan secara langsung gitu, live gitu. Dia bunuh diri. Kasihan orang seperti itu. Kita harus pergi memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Ini tugas kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita membawa setiap orang untuk datang kepada Kristus. Jadi jangan santai-santai saja kita. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan lain, tetapi hal yang satu ini jangan sampai kita lalai. Beritakan kepada saudara-saudara kita. Orang tua kita mungkin yang belum percaya, saudara kita mungkin, tetangga kita mungkin, tak ada salahnya. Kemarin saya ikuti pelatihan tentang PI ya, penginjilan. Di situ ada satu metode yang sangat mudah untuk menjangkau jiwa-jiwa, yaitu dengan menceritakan tentang firman Tuhan. Rupanya itu dimulai di India ya, ada satu misionaris yang pergi ke sana dengan menggunakan metode itu. Metodenya dia ambil, karena di Alkitab ini rupanya ada 700 cerita. Saya tidak tahu apakah jemaat ada yang hafal salah satu cerita saja di Alkitab. Nah ini metode yang bagus sekali. Misalnya katakanlah Sakyus gitu ya. Rupanya ceritanya detail harus dihafal itu. Bagaimana Sakyus berjumpa dengan Yesus. Bagaimana Yesus pergi ke Yeriko dan Sakyus berjumpa di situ. Sakyus badannya pendek, lalu Sakyus naik pohon, lalu Tuhan Yesus memandang ke atas dan Sakyus turun. Aku mau ke rumahmu ini. Dan Sakyus segera turun dengan sukacita langsung bawa Yesus makan, hidangkan makan dan orang-orang di sana marah-marah. Ngapain Tuhan mampir ke rumah orang berdosa? Tapi Sakyus langsung berdiri. Separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wih, ini Sakyus. Dan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena sesungguhnya orang ini adalah anak Abraham. Nah itu cerita Sakyus. Nah itu diceritakan kepada orang lain. Diceritakan. Memang kita tidak harus menceritakan artinya di situ. Ternyata Roh Kudus berkarya di situ. Ada yang merasa seperti Sakyus. Saat melihat Tuhan melihat ke atas sepertinya dia bertatapan mata dan berkata, aduh Tuhan melihat saya ini orang enggak layak Tuhan. Tapi Tuhan mau datang ke rumah saya. Tersentuh hatinya. Nah rupanya dari cerita-cerita itu sampai sekarang sudah ada 300-an gereja yang jemaatnya ribuan. Dari cerita itu. Tidak harus yang bahasa-bahasa yang hanya cerita. Ibu-ibu bisa cerita, baca cerita gitu. Janda yang yang punya hutang, lalu datang Nabi Elisa menuruh buli-bulinya akhirnya minyaknya jadi banyak itu kan. Ceritakan. Supaya apa saudara? Kita yang sudah percaya kepada Kristus sekian lama itu adalah
sesuatu dalam diri kita. Pengenalan yang sesungguhnya tentang Kristus. Jadi bawa setiap orang datang kepada Kristus, dan setelah mereka datang kepada Kristus, sudah menyadari akan segala dosa-dosanya, di situ dikatakan apa? Baptislah mereka. Baptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bicara tentang materai. Karena ada orang memperdebatkan baptis bagaimana kalau sudah sedang sekarat, misalnya sudah tidak berdaya, bagaimana mau baptis di celempung, tambah tamat dia kan gitu ya. Itu hanya simbolis bagaimana kita dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Jadi baptis itu adalah meterai. Kalau tidak sempat harus selam, ya dipercik atau didoakan saja. Dan mungkin di rumah sakit akhirnya meninggal kan, dia sudah percaya Kristus. Dan selanjutnya di situ dikatakan, ajarlah mereka. Kita harus jadi teladan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan, kita sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Saatnya kita mengajar, menjadi teladan bagi mereka. Dalam perkataan bagaimana kita, dalam sikap kita bagaimana, tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian, kata firman Tuhan. Ajar bagaimana mengenal Tuhan lebih dekat, bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Jadi ini tugas kita, saudara-saudaraku. Kita memang harus benar-benar bertumbuh jadi orang-orang Kristen. Saya sering katakan di dalam sambutan saya kalau diundang begitu, bahwa di Kristen ini, di Jembrana ini adanya 1,1% Kristen dari 300 ribuan penduduk yang ada. Berarti jumlahnya hanya sekitar 3.000 ya, 3.200 gitu. Sedikit sebenarnya. Tetapi saudara, kita tidak bicara jumlah kalau kita punya kualitas yang luar biasa. Amin. Kita harus menunjukkan kualitas kita di Jembrana ini. Jangan justru malah, ibu itu ya, yang Kristen itu ya gitu. Yang gereja di sana itu ya gitu. Waduh, saya sudah ditipu berapa kali gitu. Waduh, di Kristen nih. Kepala datang misalnya saya, Bu, tentang gini-gini, Pak Kristen ya? Iya, sana. Kemarin orang Kristen nipu saya gitu. Ya, jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Karena sebenarnya Kristus mengajarkan kita standar moral yang sangat tinggi. Jauh dari standar dunia ajarkan. Jadi hal ini sebenarnya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh kita sibuk dengan segala usaha pekerjaan kita, boleh, tapi jangan lupa dalam kesibukan-kesibukan itu tanamkan kejujuran gitu. Dalam kesibukan-kesibukan itu tanamkan hati yang tulus, tanamkan kesetiaan, tanamkan kasih yang Tuhan ajarkan. Sehingga sebaliknya orang akan datang. Bapak Kristen ya? Iya. Waduh, Pak, saya benar-benar diberkati. Kemarin ada orang Kristen juga. Padahal saya sebenarnya cuek sama dia, tapi dia baik sekali sama saya. Saya mau belajar, Pak. Wah, bukankah itu yang semestinya terjadi? Saya mau. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di terakhir Tuhan Yesus katakan begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai saudara-saudara dan saya apalagi kita saat memberitakan Injilnya, saat memberitakan kabar baik, ada Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga kalau yang punya surga dan yang punya bumi itu menyertai kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut?
kenapa kita harus bimbang. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tambahkan pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan. Semakin banyaklah merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan kita. Sehingga saat badai apapun datang, kita itu seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat. Tidak akan goyah kita. Bahkan kita bisa tersenyum dengan masalah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengarkan bersama. Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di hati kami masing-masing. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih kebenaran firman-Mu itu benar-benar subur, tumbuh dengan subur, dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wayan Swambe yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Sungguh luar biasa kami boleh menikmati kebersamaan, keintiman dengan Engkau pada malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlebih lagi kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal siapa Bapanya. Memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan Kau biarkan kami mengecewakan Engkau. Tapi apapun yang terjadi, kami boleh melihat Engkau dalam masa-masa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah kiranya Kau jadikan kami anak-anak yang taat. Di mana kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya kami menggenapi yang menjadi kehendak-Mu, yaitu amanat agung-Mu menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Bukan hanya mengenalkan Engkau, tetapi memuridkan setiap jiwa-jiwa yang sudah dikenalkan akan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena hanya Engkau lah kekuatan kami. Dengan penyertaan-Mu Tuhan, pakai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Wayan Swambe yang sudah memberkati kami di tempat ini pada malam hari ini. Berkati apapun yang dikerjakannya. Terlebih lagi Tuhan berkati pelayanannya. Berkati penggembalaannya. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu. Urapi, berkati keluarganya. Dan apapun ya Tuhan yang dikerjakannya, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan menabur di ladang-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan Tuhan apa yang ditabur begitu saja dengan sia-sia. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Wayan Swambe. Tuhan Yesus berkati Pak. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini beribadah bersama kami. Ada? Baik, kalau nggak ada,
akan bacakan jadwal gereja Betani sepekan. Hari Rabu pukul 7:30 ada family altar di gereja pukul 7:30. Jumat pukul 7:30 ada doa malam di gereja. Sabtu pukul 7 ada latihan musik. Hari Minggu pukul 6 ada ibadah raya di gereja. Pukul 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Ini tadi pelayanan kita. Ini menunjukkan pelayanan kita hari ini di Rutan Negara. Nah, ini pelayanan kami di sana dan sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kita ke sana itu mau memberkati ya. Tetapi kita malah diberkati oleh mereka dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya sedikit cerita di sini. Saya sangat diberkati, khususnya saya ya. Saya sangat diberkati, saya sangat terharu. Karena di kondisi mereka seperti ini, mereka itu masih bisa bersaksi. Mengatakan bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu baik. Walaupun kami di tempat ini terkurung, secara manusia, keluarga kami itu bagaimana? Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sekolah anak-anak saya. Tetapi mereka bisa menyaksikan bahwa walaupun mereka tidak bisa menjangkau mereka, tetapi mereka boleh menerima kabar bahwa keluarga mereka terjamin. Mereka bisa hidup, bisa sekolah dengan baik, dan sangat luar biasa. Bahkan ini salah satu anggota di sana ini menyaksikan bahwa dia di sana itu malah bisa menginjil. Khususnya menginjil Bapak petinggi yang dulu. Dia sangat bersuka cita sekali, mereka bercerita sangat luar biasa. Bahkan saya sampai mau menangis terharu itu di posisi mereka saat ini. Mereka tuh bisa memuji Tuhan. Mereka menyanyikan bahwa musim akan selalu berganti. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Mereka mengatakan Tuhan tuh baik. Mereka merasakan kebaikan Tuhan di tempat itu. Tuhan tuh penolong. Saya sangat luar biasa sekali pada diberkati sangat luar biasa. Ini pelayanan tadi kita mulai jam 11 di sana. Setelah itu kita berfellowship, kita cerita-cerita, kita saling cerita kehidupan mereka dan lain sebagainya. Dan katanya ada yang hari Selasa nanti sudah boleh pulang, puji Tuhan. Saya lanjutkan pengumuman. Hari Sabtu tanggal 27 April pukul 10, hari Sabtu besok ini tanggal 27 diadakan ibadah Paskah PWKJ bertempat di Kebun Raya Jagatnata. Bagi para kaum wanita Betani, mari kita rayakan Paskah bersama. Pukul 10 di Jagatnata ya. Jangan lupa kita rayakan Paskah bersama. Mulai besok hari Senin tanggal 22 April pukul 7 akan diadakan pembekalan calon baptis di gereja seperti yang Bapak Pendeta Suambo tadi sampaikan, baptislah. Makanya kita akan mengadakan baptisan. Hari Senin besok ada pembekalan. Bagi yang sudah mendaftar perlu diingat besok ya dimulai pembekalan pukul 7. Tetapi masih dibuka pendaftaran, mungkin bagi ada yang aku mau ikut baptis, silahkan monggo daftar. Besok kita sama-sama akan mengadakan pembekalan di gereja pukul 7. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Makasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa kami mengucap syukur. Jika pada saat ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Wayan Suamba. Sekali lagi Tuhan berkati beliau. Teristimewa berkati pelayanannya, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan melalui beliau Tuhan. Melalui pelayanannya, melalui aktivitasnya Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya. Anak, istri, cucu kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pun tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu yang senantiasa melayani Engkau sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, serta Bapak Kapolri, juga Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai beliau-beliau, para pemimpin kami. Kami berdoa buat segala problem-problema dan segala program pekerjaannya. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala program-program yang sudah dicanangkan adalah baik buat bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan Kau berkati Bapak Presiden kami. Berkati kesehatannya dan segala apapun yang dikerjakannya. Baik buat bangsa dan negara kami. Begitu pula kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami Tuhan, Wakil Bupati, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa. Buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana, berkati perekonomiannya, keamanannya, dan segala aspek yang ada di dalam kota kami ini Tuhan. Kami serahkan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah, kos-kosanmu, usaha budidaya tambang, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara, sampai